Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa sebelum Mimin lanjutkan ceritanya, bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar. Oke, tidak berlama-lama, kita unboxing saja. Bab 3777 sampai bab 3780. Baru setelah sosok putra suci ketujuh benar-benar menghilang, Gong Qianqiu kembali sadar. "Qianqiu, ada apa denganmu?" Orang suci agung bertanya dengan sedikit kebingungan. Gong Qianqiu berkata dengan suara kering, "Ini adalah pertama kalinya saya mendengar bahwa pembuluh darah spiritual diberikan sebagai hadiah untuk pernikahan. Bukankah ini isyarat yang terlalu besar? Hahaha." Orang suci agung mendongak dan tertawa beberapa kali sebelum melanjutkan. "Beginilah perilaku Xiao Qi. Jika kamu memintanya untuk memberinya sesuatu yang lain sebagai hadiah, dia tidak akan menerimanya. Tetapi itu adalah 3 pembuluh darah dewa dan 1 pembuluh darah suci." Gong jantung Qianqiu melonjak, "Bahkan jika seluruh sekte ilahi Taiksu, berapa banyak pembuluh darah suci yang Anda miliki?" Putra suci ketujuh hanya melambaikan tangannya dan memberikan pembuluh darah suci. Ini terlalu sombong. Ini mungkin hanya setetes air dibandingkan dengan sumber daya yang dimiliki Xiao Qi. Dia memang berbakat. Jika sekte ilahi Taiksu ingin mencapai tingkat yang lebih tinggi di masa depan, itu akan membutuhkan bantuan penuhnya. Putra suci agung juga merasa sedikit emosional, dan kemudian percakapan dimulai. Yi Zuan berkata, "Jangan sedih, saya akan mentransfer semua pembuluh darah spiritual ini kepada Anda. Qianqiu, apa yang Anda miliki adalah akar spiritual yang melahap dan tulang spiritual. Dan ambil saja kesempatan ini untuk tumbuh lebih kuat." "Kalau begitu terima kasih suami, ini dia." Gong Qianqiu tiba-tiba berseri-seri dengan gembira. Sage Agung dengan lembut memeluk pinggang Gong Qianqiu dan berkata sambil tersenyum, "Selama si cantik bisa bahagia, apa maksud dari hal kecil ini?" Selain membuat si cantik tersenyum, Sage Agung memiliki motif egois lainnya. Gong Qianqiu sangat berbakat dan memiliki kemampuan menelan akar spiritual dan tulang spiritual. Ia akan menjadi penolong yang sangat baik untuknya di masa depan. Ini juga akan membantu Anda untuk duduk lebih kokoh di posisi pemimpin sekte di masa depan. Putra suci agung juga bukan orang biasa. Oke, tolong jangan sebarkan informasi lokasi pembuluh darah spiritual ini kepada orang lain. Ingatlah bahwa tidak ada orang yang tidak bersalah tetapi hanya membawa batu giok." Sage Agung menyerahkan peta kepada Gong Qianqiu dengan informasi lokasi yang ditandai di atasnya. Gong Qianqiu menerimanya dengan senang hati, dan setelah putra suci agung pergi, dia bergegas ke lokasi Vena suci tanpa henti. "Kamu masih harus mengendalikan takdirmu di tanganmu sendiri." Gong Qianqiu tidak sabar untuk meningkatkan kekuatannya. Berpegang teguh pada putra suci yang agung hanyalah tindakan sementara. Pada akhirnya Anda harus kuat untuk bisa bersuara lebih banyak. Dalam beberapa hari berikutnya, Gong Qianqiu memasuki mode melahap yang gila, dan 4 pembuluh darah ilahi dan 1 pembuluh darah suci dengan cepat dimakan olehnya. Kekuatan Gong Qianqiu secara alami meningkat secara signifikan lagi. Jika lawannya adalah putra suci ketiga, dia pasti bisa dihancurkan. Pikir Gong Qianqiu diam-diam di dalam hatinya. Hal terpenting selanjutnya adalah menjalin hubungan baik dengan putra suci ketujuh. Kalau begitu mari kita mulai dengan mengenalnya. Dia pertama-tama menyelidiki beberapa orang yang biasanya memiliki hubungan baik dengan putra suci ketujuh, dan kemudian mulai dengan preferensi orang-orang ini, sebagai imbalan atas berita tentang putra ketujuh. "Saya ingin tahu apa yang diinginkan Penatua Gong dari saya?" tanya seorang lelaki tua dengan rambut dan janggut putih. Gong Qianqiu berkata sambil tersenyum, "Penatua Chen, saya mendengar bahwa Anda telah menemui hambatan di wilayah Anda dalam beberapa tahun terakhir. Saya memiliki metode yang dapat membantu Anda menerobos belenggu." "Oh, benarkah?" Mata Chen Daotong menatap tajam, penuh kejutan. "Dia sudah melakukannya. Sudah hampir 5 tahun sejak saya berada pada tingkat kultivasi saya saat ini. Saya juga telah menggunakan banyak ramuan ajaib dari surga, materi, dan harta duniawi, tetapi saya masih belum bisa membuat terobosan.
Jika Anda ingin mengambil langkah lebih jauh dalam status Anda di Sekte Ilahi Taiksu, Anda harus terus meningkatkan diri. Bagi Chen Daotong, perkataan Gong Qianqiu seperti hujan setelah kemarau panjang. Beraninya saya berbohong kepada Penatua Chen. Gong Qianqiu berkata dengan nada yang sangat serius. Saya memiliki metode kultivasi yang dapat meningkatkan kultivasi saya dalam waktu singkat dan pasti akan membantu Penatua Chen menerobos belenggunya. Mengapa Penatua Gong membantu orang tua itu? Chen Daotong juga seorang veteran dan tahu bahwa tidak ada makan siang gratis. Gong Qianqiu menghela nafas dan berkata, saya ingin mengetahui sesuatu tentang putra suci ketujuh dari Anda. Anda juga tahu bahwa saya akan menjadi istri putra suci agung, dan saya juga ingin melakukan sesuatu untuknya. Anda harus memahami perasaanku. Chen Daotong awalnya sedikit terkejut, tetapi segera memahami arti kata-kata Gong Qianqiu. Ada lebih dari 100 wanita di sekitar putra suci agung, dan Gong Qianqiu berasal dari dunia sekuler tanpa dasar apapun. Jika Anda ingin mendapatkan perhatian putra suci agung, Anda harus membuat beberapa prestasi, dan sangat mendesak untuk menarik putra suci ketujuh ke dalam kam Anda sendiri. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika Gong Qianqiu ingin memenangkan hati putra ketujuh. Bagaimanapun, putra suci ketujuh memiliki kemampuan untuk menemukan pembuluh darah spiritual. Bahkan jika putra suci agung menjadi pemimpin sekte Taiksu Sen di masa depan, dia masih harus lebih mengandalkan sumber daya budidaya yang disediakan oleh 7 putra suci. Tentu saja, banyak wanita di sekitar putra suci agung juga mendekati Chen Daotong. Namun tidak satu pun dari mereka yang bisa memberikan harga yang membuat jantungnya berdebar kencang. Sehingga Chen Daotong tidak mengungkapkan informasi apapun tentang putra ketujuh. Saya memahami kesulitan Guru Gong, tapi, Penatua Chen, ini adalah isi dari teknik yang saya salin. Anda dapat menilai-nilainya. Gong Qianqiu mengambil alih kata-kata Chen Daotong dan secara langsung melemahkan versi devouring teknik. Alis Chen Daotong dipenuhi dengan kegembiraan, dia mengambil alih teknik tersebut dan memindainya sebentar, kemudian dia sangat gembira dan menganggapnya sebagai buku harta karun. Penatua Gong telah memberiku hadiah seperti itu, jadi aku tidak bisa menerimanya tanpa pamrih. Chen Daotong semakin tersenyum dan melanjutkan, aku menyelamatkan nyawa putra suci ketujuh ketika dia belum makmur, dan aku tahu putra suci ketujuh baik-baik saja. Segera setelah itu, Chen Daotong memberitahu Gong Qianqiu tentang situasi umum. Saya harus mengatakan bahwa Chen Daotong cukup dapat dipercaya. Setelah mengetahui bahwa latihan ini memang efektif, dia memberitahu Gong Qianqiu bahwa dia mengetahui segalanya. Setelah percakapan, Gong Qianqiu dan Chen Daotong pergi dengan puas. Setiap orang mendapatkan apa yang mereka butuhkan, dan tujuannya tercapai. Putra suci ketujuh, setelah kamu menguasai informasi ini, kamu pasti tidak akan bisa lepas dari cengkeraman pemimpin ini. Gong Qianqiu penuh percaya diri, tetapi untuk amannya, dia masih bertanya lebih lanjut dan mencoba untuk mendapatkan pemahaman rinci sebelum membuat rencana selanjutnya. Selama kita bisa mengendalikan putra suci agung dan putra suci ketujuh, kendali sekte ilahi Taiksu akan segera tiba. Bahkan jika kamu, Ye Junlin, datang untuk membalas dendam lagi, itu tidak mungkin untuk melakukan apapun terhadap pemimpin ini. Memikirkan hal ini, bibir Gong Qianqiu melengkung, ada cibiran. Sisi lain, karena Ye Junlin mengatakan bahwa semua anggota base camp harus bergabung dengan tubuh pemadaman pembuluh darah spiritual sebanyak mungkin, permintaan akan pembuluh darah spiritual telah meningkat pesat. Otak Tuhan melakukan eksplorasi terus-menerus yang hampir gila-gilaan, tetapi akhirnya mengarahkan pandangannya ke dunia sebelumnya. Tuan Ye, saya telah mendeteksi bahwa selain pembuluh darah ilahi dan pembuluh darah suci, ada sekitar selusin pembuluh darah spiritual yang lebih kuat dalam jangkauan wilayah dunia itu. Adapun apakah ada pembuluh darah spiritual yang lebih kuat, itu masih belum diketahui. Kekuatannya telah jauh melebihi jangkauan tertinggi dari jumlah detektor. Otak dewa secara langsung memberitahu Ye Junlin tentang penemuan ini. Setelah mengetahui berita tersebut, Ye Junlin segera menemukan otak Tuhan.
Sebenarnya ada pembuluh darah spiritual yang lebih menakutkan daripada pembuluh darah suci. Ye Junlin bertanya dengan kaget. Otak Tuhan mengangguk dan berkata, ya, energinya memang jauh melampaui vena suci, instrumen saya tidak cukup. Di atas vena suci, bahkan dengan temperamen Ye Junlin, dia tidak bisa mengendalikan kegembiraan dan kegembiraannya saat ini. Menjadi penasaran. Dunia macam apa ini? Kamu harus tahu bahwa intensitas energi di sekitar Tianmen dari Kunlun Su tidak begitu menakutkan. Ye Junlin tidak bisa lagi mengendalikan rasa penasarannya, dan siap untuk menyelidiki lebih detail. Apakah kamu sudah menandai lokasi tepatnya? Ye Junlin bertanya dengan suara yang dalam. Otak Tuhan mengangguk dan berkata, ya, tapi saya tetap mengingatkan Anda untuk berhati-hati. Jika energi ini tidak dikendalikan dengan baik, energi ini akan menelan Anda. Jangan khawatir, saya mengetahuinya dengan baik. Setelah latihan penempaan tubuh terus-menerus, vena suci meningkatkannya, efeknya semuanya lemah. Jadi Ye Junlin terus menggunakan sumber daya pelatihan tingkat yang lebih tinggi. Taiksu Shenzong, Xiaoqi, aku kebetulan melihat lengan bajumu compang camping kemarin. Jadi aku membuatkan baju baru untukmu. Silakan coba untuk melihat apakah itu cocok untukmu. Gong Qianqiu berkata dengan lembut. Putra suci ketujuh sedikit terkejut, dan kemudian dia melihat bahwa memang ada lubang kecil di lengan kanannya, dan bahkan dia tidak menyadarinya. Terima kasih, kakak ipar. Orang suci ketujuh mengambil jubah hitam itu dan mengucapkan terima kasih dengan tulus. Gong Qianqiu segera memasang wajah serius dan berpura-pura marah. Sudah kubilang berapa kali, jangan selalu memanggilku kakak ipar. Terima kasih banyak, saudari Qianqiu, kata orang suci ketujuh dengan beberapa rasa malu. Wajah Gong Qianqiu berubah dari mendung menjadi cerah, dan dia berkata sambil tersenyum, benar, cobalah dengan cepat dan lihat apakah kamu menyukai polanya. Jalananku kasar, jadi jangan tidak menyukainya. Bagaimana mungkin aku tidak menyukainya? Putra suci ketujuh dengan cepat mengenakan jubahnya, dan pola naga terbang melewati punggung dan bahunya, dan kepala naga besar itu tampak megah. Ada juga beberapa awan mengambang yang disulam di sekitar naga terbang, membuat naga terbang itu lebih hidup. Pola naga terbangnya sangat indah, saya sangat menyukainya. Orang suci ketujuh tersenyum bahagia dan mengikat-ikat pinggangnya dan memutarnya 2 kali di tempatnya. Sangat pas. Selama kamu menyukainya, aku khawatir pola sulaman naga dan 9 langit terlalu norak. Gong Qianqiu menghela nafas lega, seolah-olah dia sedang gelisah sekarang. Namun nyatanya, setelah Gong Qianqiu menanyakannya dari berbagai sumber, ternyata putra ketujuh paling menyukai pola naga terbang. Kamu sudah dewasa dan kamu masih belum tahu cara menjaga diri dengan baik. Kamu bahkan tidak menyadari bahwa pakaianmu robek. Sepertinya sudah waktunya mencari seorang wanita. Canda Gong Qianqiu, saudari Qianqiu, aku belum ingin menikah. Putra suci ketujuh merasa sedikit malu, seolah dia sedang memikirkan sesuatu. Dia melanjutkan, lain kali pakaiannya robek lagi. Saya akan mencari suster Qianqiu untuk membantu membuat yang baru. Baiklah, saya akan menutupi pakaian masa depanmu, Gong Qianqiu berkata dengan nada yang sangat tulus. Setuju, kata orang suci ketujuh dengan penuh semangat. Nak, kamu tahu cara melelahkan adikmu. Oke, aku tidak akan mengganggu latihanmu lagi. Ingatlah untuk datang ke Yunfangsai untuk makan malam besok, dan adikku akan memasak sendiri. Kata Gong Qianqiu dan berbalik untuk pergi. Melihat punggung Gong Qianqiu yang anggun, mata putra suci ketujuh dipenuhi dengan kelembutan dan rasa terima kasih. Orang tuanya meninggal ketika dia masih muda, dan dia dianiaya dengan segala cara setelah diadopsi. Situasinya membaik setelah dia diadopsi oleh Sekte Ilahi Taiksu karena bakatnya yang luar biasa. Namun, mereka yang dekat dengan putra suci ketujuh pada dasarnya memiliki motif tersembunyi untuk mendapatkan sumber daya budidaya di tangannya. Entah itu kemunafikan atau sanjungan, tidak ada seorang pun yang peduli dengan makanan, pakaian, perumahan, dan transportasinya seperti Gong Qianqiu. Itulah rasa kasih sayang keluarga yang paling diinginkan oleh putra ketujuh di dalam hatinya.
dia mabuk karenanya dan merasa sangat hangat dan bahagia. Tentu saja, putra suci ketujuh pernah mencurigai motif tersembunyi Gong Qiankyu dan menggunakan pembuluh darah naga untuk mengujinya, tetapi langsung ditolak oleh Gong Qiankyu. Dia bahkan mengabaikan 7 putra suci untuk waktu yang lama. Saya tidak menginginkan sumber daya budidaya untuk Anda, tetapi saya tidak berharap Anda berpikir begitu. Dalam hal ini, kita akan menjadi seperti orang asing mulai sekarang. Gong Qiankyu sangat marah. Jadi dalam beberapa hari berikutnya, putra suci ketujuh datang untuk meminta maaf, tetapi Gong Qiankyu menghindari bertemu dengannya. Baru setelah dia menemukan putra suci agung maju untuk membujuknya agar berdamai, dia dengan enggan menerima masalah tersebut. Namun, sikap Gong Qiankyu sangat dingin pada saat itu. Rangkaian pertunjukan ini semuanya disaksikan oleh putra suci ketujuh, dan karena itu, dia sepenuhnya menghilangkan keraguan di hatinya. Setelah itu, putra suci ketujuh meminta maaf berkali-kali dan berkata bahwa dia tidak akan pernah bersikap begitu provokatif di masa depan. Baru kemudian Gong Qiankyu akhirnya kembali ke sikap aslinya. Hingga baru mendapatkan jubah bersulam naga, perasaan diperhatikan oleh kerabat putra ketujuh kembali menghampirinya, bahkan matanya cenderung berkaca-kaca. "Saudari, aku akan melindungimu dari perundungan oleh orang lain." Putra suci ketujuh berkata pada dirinya sendiri dengan mata tegas. Gong Qiankyu, yang sudah pergi, sedikit mengangkat sudut mulutnya. Dengan tingkat kultivasinya saat ini, kemampuan pendengarannya telah meningkat pesat, dan dia secara alami mendengar soliloquy yang menyentuh hati dari putra suci ketujuh. Putra suci ketujuh memiliki bakat yang luar biasa, tetapi sifatnya relatif sederhana, tidak sulit untuk memahaminya. Gong Qiankyu menjadi semakin bangga. Faktanya, informasi kerinduan akan kasih sayang keluarga diungkapkan oleh Chen Daotong. Gong Qiankyu menyintesis berbagai informasi dan segera memutuskan untuk memulai dari aspek tersebut. Efeknya memang seperti yang diharapkan. 7 putra suci segera menganggap diri mereka sebagai saudara. Perilaku mungkin menipu, tetapi mata tidak bisa menipu, terutama bagi ahli psikologi, seperti Gong Qiankyu, yang dapat secara akurat membedakan mana yang benar dan yang salah. Apakah ini serangan yang dibuat khusus dan tepat? Gong Qiankyu menjadi semakin bangga dengan kemampuannya mengendalikan orang. Dalam proses berinteraksi dengan putra suci ketujuh, dia tidak menggunakan cara bengkok apapun, dan hanya berinteraksi dengannya sebagai kakak perempuan yang lugu. Pengaturan identitas seperti itu juga membuat putra suci ketujuh merasa sangat nyaman. Lagi pula, belum pernah ada wanita seperti itu di sekitarnya sebelumnya. Menurut pengetahuan Gong Qiankyu, ada banyak wanita cantik di dalam dan di luar sekte ilahi Taiksu yang mendekatinya karena kecantikan mereka, tetapi mereka semua ditolak mentah-mentah oleh putra suci ketujuh. Bukan karena putra suci ketujuh tidak dekat dengan wanita, tapi dia lebih menyukai perasaan yang murni, entah cinta atau kasih sayang keluarga. Mungkin justru karena putra suci ketujuh adalah orang yang murni, sehingga dia membenci pria dan wanita yang mendekatinya untuk berbagai tujuan. Justru karena itulah kemunculan alternatif Gong Qiankyu membuat putra ketujuh merasa berharga dan sangat langka. Gong Qiankyu mengambil keuntungan dari ini, dan putra suci ketujuh selangkah lebih dekat untuk dikendalikan sepenuhnya olehnya. Kamu tidak perlu mengambil inisiatif untuk memintanya, kamu bisa mendapatkan banyak pembuluh darah suci. Melihat informasi lokasi pembuluh darah suci yang ditandai pada peta di tangannya, Gong Qiankyu semakin tersenyum. Ini semua dipersembahkan oleh putra suci ketujuh, dan tindakan mundur menuju kemajuan membuatnya tidak lagi curiga. Pembuluh darah suci ini hampir membuat putra suci ketujuh berlutut dan memohon agar Gong Qiankyu menerimanya. Yun Fangzai, ini adalah kediaman yang diberikan kepada Gong Qiankyu oleh Taiksu Senzong. Meskipun dia baru saja tiba di sekte ilahi Taiksu belum lama ini, dia adalah seorang penatua, dan ditambah dengan hubungannya dengan putra suci agung, masuk akal untuk memiliki halaman terpisah. Boom, boom, boom. Ada sedikit ketukan di pintu. Masuk, Gong Qiankyu meletakkan peta itu sambil berbicara. Dugu Xiao masuk perlahan dan berkata dengan hormat,
Tuan, masalah yang Anda berikan kepada saya telah selesai, dan 5 jurumudi lagi telah bergabung dengan Kam. Bagus sekali, Gong Qianqiu berkata dengan senyum yang lebih lebar di wajahnya. Sekarang kami memiliki 3 tetua dan 15 bawahan jurumudi, dan ada lebih dari 100 jenius biasa. Perencanaan selama periode ini akhirnya sia-sia. Anda telah melakukan pekerjaan dengan sangat baik. Langkah selanjutnya adalah menemukan acara untuk merekrut Mu He Xuanming dipromosikan ke posisi penatua. Tetapi tidak perlu terburu-buru dalam masalah ini. Jika tidak, keuntungannya akan lebih besar daripada kerugiannya jika ditemukan. Ayah saya dan saya tidak terburu-buru. Tuan baru saja mendapatkan pijakan di puncak sekte. Jika dia dipromosikan terlalu cepat, dia akan dipromosikan ke posisi yang lebih tua. Itu pasti akan menarik perhatian. Dugu Xiao berkata sambil tersenyum, akan buruk jika kamu ditekan. Selama periode ini, Gong Qianqiu tidak hanya berkembang pesat dalam hubungannya dengan putra suci ketujuh, tetapi juga memenangkan hati sekte ilahi Taixu. Kembangkan kekuatan Anda sendiri. Terutama karena Gong Qianqiu juga sudah menjadi sesepuh sekarang, dan dengan aura berkah dari istri putra suci agung, banyak orang ingin mengambil kesempatan untuk dekat dengannya. Terutama setelah menerima informasi tentang sumber daya budidaya 7 putra suci, Gong Qianqiu menghabiskan banyak uang dan menggunakan berbagai metode, dan banyak orang bertekad untuk mengikutinya. Bagaimanapun, sekte ilahi Taixu memiliki hierarki yang ketat, terutama bagi para jenius setingkat Sue Pengzan. Jika dia tidak bergantung pada sang Gong Qianqiu, mustahil mendapatkan begitu banyak sumber daya budidaya. Seiring berjalannya waktu, kekuatan Gong Qianqiu di Taixu Shenzong semakin kuat. Bersambung.